Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hadaya Meka dan Saya Tera Nur Afifah Safena dan ada nenek dan adik kecil Zahra. kami adalah 3 cucu dari 17 bercucu. 13 cucu nenek. 3 cucu nenek 17. dari 17 bercucu. 17 cucu nenek ini yang paling kecil. Iya, hobinya makan ciki. Jadi kami sedang di Payakumbuh, tepatnya di Payobasung di rumah Gadang punya nenek. Nah, jadi di sini ada Nenek Lena, yang mana tuan rumah sekaligus bundo kanduang rumah di sini. Jadi nenek boleh kami kutil-kutil nggak ininya? Boleh aja. Boleh. Dari mana yang nenek tahu. Jadi nenek itu kan lahir di sini, Iya, asli betul. sini, rumah nenek dari kecil. Iya betul. Nah, nenek kan boleh diceritakan sedikit tentang rumahnya, dibangunnya. Ya, kalau saya tahu nenek rumah ini waktu mama nenek masih gadis-gadis, rumah ini dibuat dan nenek sampai menikah di sini, Iya. sampai ada punya anak 3. Ada Nenek abang nenek, buyut. ada adik nenek. Iya. Terus nenek menikah Nenek menikah di sini juga bersama Atu. sama Atu Amaluddin almarhum tahun 61 akhir. Boleh diceritakan nggak Nek gimana asal usul ketemu sama Atu? Sebetulnya ketemu sama Atu itu adalah karena sama sekolah juga. Iya. Terus Atu itu kampungnya Tiakar. Terus sama sekolah di SMP 1. Jadi udah sepertinya satu kampung juga lah, itu tidak jauh jaraknya gitu. Iya. Terus nenek merantau. Terus setelah menikah dengan Datuk, seminggu habis menikah nenek dibawa langsung ke Pekanbaru. Karena Datuk itu kerjanya sama perusahaan asing di Pekanbaru. Nenek langsung diajak ke Pekanbaru. Iya. Terus ketemu sama Atu pajak Pekanbaru punya anak. Ya, tahun 63 lahirlah anak nenek yang pertama, namanya Arnes. Roman Arnes. Iya, terus selanjutnya anak yang kedua. Yang kedua anak nenek Alfitra, lahir tahun 65, juga di Pekanbaru. 65. Terus yang ketiga 3 Aris Aruna, tahu. juga di Pekanbaru. Yang keempat Afiati Reno, Iya. juga di Pekanbaru. Yang kelima Neti Nila Kusuma, di Pekanbaru kelahirannya. Nuriman kembar. Neti Nila Kusuma sama Nuriman kembar. Kami ada keturunan kembar dari sono itu, dari orang tua dulu. Terus yang paling bungsu Amir Makbul. Sekarang bekerja di perhubungan di kelautan. Dinas Perhubungan ya. Perhubungan ke laut. Iya. Terus boleh nanya tentang rumah nggak Nek? Rumahnya Boleh. kan rumah apa disebut rumahnya ini Nek? Ini nama disebut rumah Gadang. Udah ada sejak tahun? Itulah kalau mama nenek dulu masih gadis, rumah ini dibikin mungkin waktu itu. Sampai nenek itu menikah, kami beranak di sini, melahirkan kami sama 3. Iya. Sebetulnya anak nenek ada 5 orang. Yang paling tua meninggal, yang paling bungsu juga meninggal. Meninggal di kandungan. Waktu kecil, waktu lahir. Dan sekarang nenek tinggal sendiri. Baru saja adik nenek yang kecil baru dijemput oleh Allah Yang Maha Kuasa. Insinyur Safril di Jakarta meninggalnya. Iya. Beberapa hari yang lalu. Jadi nenek dalam keadaan berduka saat ini nak. Adik nenek kami tinggal sendiri lagi sekarang nenek. Abang nenek udah duluan.
tinggal lagi sekarang nenek bersama anak cucu. Insya Allah semuanya udah Alhamdulillah. senang, tenang di tempat ya Allah, di sisinya. Dan Datuk diterima di sisinya tempat terbaik. Amin. Senang di sana. Terima amal ibadahnya. Amin. Ya. Disayangi Allah. Amin. Di rumah gadang nih kan banyak ya Nek, ada atapnya beda gitu Ya, ya. atapnya rumah gadang ini begonjong, rumah gadang begonjong namanya. Itu khas Minang itu nak. Di mana-mana di Minang, Sumatera Barat nih umumnya rumah gadang ini bergonjong. Itu ciri khasnya Minang ini, Minang asli. Gunanya rumah adat, rumah gadang itu apa Nek? Rumah gadang itu artinya rumah panggung lah cacanya kan. Nggak ada kamarnya cuma di ujung gitu kan. Itu rumah gadang itu rumah panggung, cuma pakai apa namanya itu anjung itu pakai Papan. itu atapnya pakai Gonjong. ya. Oh gitu. Namakan rumah gadang. Iya. Di sini juga ada lumbung padi kan ya Nek. Gunanya apa itu? Lumbung padi ini gunanya dari zaman dulu kan kita penghasilan orang tua nenek dulu kan dari hasil sawah ladang. Iya. Sawah itu kalau udah panen nanti dituai namanya. Jadi hasil padi itu dinaikkan ke atas lumbung. Nanti kalau habis panen udah penuh lumbung nih, nanti kalau kita mau pakai padinya, berasnya ngambil untuk makan, untuk dijual belanja, diambil lagi, diturunkan lagi padinya. Berapa keperluan kita. Kalau sekolah dulu dia dari padi, hasil padi. Iya. Soalnya zaman dulu hasil penghasilan orang tua nenek dari padi, sawah. Sampai sekarang juga ya Sampai Nek, sekarang juga. buat mencukupi. Iya, ya. tapi kalau sekarang udah mencukupi lagi hasil sawah. Udah kurang. Sekarang udah mulai bekerja. Iya. Atau almarhum kan kerja di perusahaan asing. Iya. Kalau enggak kerja mungkin enggak sempat kuliah gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Sempat anak nenek semuanya kuliah Alhamdulillah. sampai selesai. 7 orang anak nenek. Oh, Masya Allah. Sekarang cucu nenek ada 17. Ini yang paling bungsu cucu nenek. Iya. Yang paling kecil. Iya. Terus ini cara naikin padi ke lumbungnya gimana Nek? Itu ada tangganya. Oh nanti manjat ke manjat. atas. Orang udah biasa manjat tuh biasa aja gitu ya. Masukin dari ujung situ. Iya, ada pintunya tuh kan. Nanti di bawah Di dari bawahnya bawah sana. itu. Oh gitu. Kalau musim zaman panen itu kan penuh tuh. Iya. Dulu banyak belajar nih sampai ke depan surau tuh. Lumbung padi ada Dijemur. 6 biji. Nah, ini lumbung padi ini banyak dulu. Ada yang tonggaknya 6, ada yang 9. Iya. Karena soalnya padi lah penghasilan di kampung. Untuk hidup di kampung gitu. Iya. Ke sekolah anak nenek. Iya. Tuh, mengadakan pesta apa dari padi semuanya. Oh gitu. Di lumbung padi itu banyak dulu berderet. Sekarang karena orang tuh tidak ada lagi menuai padi, menyabit namanya sekarang kan. Iya. Jadi padi itu langsung dibawa ke LR gitu. Oh digiling. Digiling langsung. Gitu. Kita mau cari beras itu dijual untuk belanja gitu. Sekarang hasil sawah tidak mencukupi lagi. Udah kurang ya. Udah kurang. Jadi makanya anak-anak tuh pada bekerja di luar gitu kan. Iya. Di luar daerah. Anak nenek pada di luar semua kerjanya. Iya. Cuma satu yang di kampung yang paling besar kan. Iya Paman Arnes ya. Aman Arne Datuk Damuanso Namudo. Ah iya. Boleh tanya tentang Datuk Damuanso nggak Nek? Ya, Gimana? Datuk Damuanso itu turun temurun dari kakek nenek kita dulu ada Datuk Damuanso. Turun ke sampai sekarang paman jadi Datuk Damuanso. Turunan kita turun temurun itu nak. Iya. Jadi Datuk Damuanso ini kayak ibaratnya apa Nek? Kayak kepala suku. Kepala suku. Kepala suku antar Antar suku-suku anak lain. kemenakan di antara selalu keluarga kita, anak kemenakan kita ada. Jadi Datuk inilah kepala sukunya gitu. Oh gitu. Datuk Damuanso Namudo dinamakannya. Tentu di Datuk itu didampingi juga kan Nek, ada namanya Bundo Kanduang. Ya Bunda Kanduang. Kalau adiknya Bunda Kanduang dinamakan Bunda Kanduang. Oh gitu. Untuk yang perempuan. Yang perempuannya. Gitu ya. Terus tentang Bundo Kanduang,
Nenek sekarang kan jadi bundukan doang. Iya, sekarang karena nenek udah sakit-sakitan, nggak bisa, kaki nenek nggak bisa apa lagi kan, turunlah ke anak nenek lagi sekarang. Oh gitu. Dan anak nenek lagi merantau pula kan, Iya. kalau di rumah dia hanya di bunda kandung gitu. Ya, fungsi-fungsi jadi bundukan doang tuh apa ya, Nek? Ya bunda kandung tuh mengurus rumah tangga, ngurus anak kemenakan, anak cucu. Ada yang nggak tahu kemenakan nih, Nek? Kemenakan tuh apa ya, Nek? Kemenakan tuh artinya orang menyandar kepada kita. Orang tuh misalnya datang dari luar daerah kan, Iya. nah, dia menyandar namanya sama kita. Dia memanggil kita mama. Mama itu Dia mama om. itu sama dengan om. Zaman sekarang orang kan manggil om kan. Iya. Dulu mama namanya, bermama kawa. Sekarang kemenakan awak ramai. Iya. Udah turun temurun udah ramai kan. Iya. Terus kalau misalnya kemenakan kita udah mulai sepi, gimana tuh, Nek? Nggak ada sepinya, malah makin Makin berkembang makin ya? banyak, makin ramai kemenakan kita. Terus apa kan berkembang sekarang nak. Sampai banyak. Dia dia masing-masing udah punya pekerjaan. Ada yang mengerjakan sawah kita yang ada ditinggalkan orang tua kita kan. Iya. Ada yang dikerjakan anak kemenakan kita tuh mengerjakannya. Nyabit sawah gitu ya. Mengerjakan sawah. Gitu, Nek. Nenek, Iya. nenek bisa ceritain nggak gimana sih masa sekolah nenek kan waktu itu kan masih perang, gimana sih Nek? Iya betul. Zaman Jepang kita kan dijajah Jepang dulu nak. Iya. Di zaman Jepang itu nenek udah mulai sekolah kelas 1, namanya sekolah rakyat. Jadi mau naik kelas 2 lagi Jepang tak kalah. Jadi nenek udah tidak sekolah lagi, naik ke pemerintah kita lagi. Terus masuk lagi Belanda. Belanda masuk, kita Jepang tak kalah kan. Belanda masuk lagi, dijajah oleh Belanda lagi. Dulu zaman Belanda kita ratusan tahun dijajah Belanda nak. Sampai 350 tahun dijajah Belanda. Iya. Masuk Jepang, terus kalah Jepang, dikalahkan di perang dunia kan. Jepang tuh kan dibom di Hiroshima tuh kan. Iya. Kalah, dia dipanggil pulang tentaranya. Kita pulang ke kampungnya karena negerinya dibom gitu Hiroshima tuh kan. Iya. Tapi digantikan pula oleh balik orang Belanda. Masuk lagi Belanda waktu itu, tapi tidak lama. Iya. Tahun 45 kita merdeka dengan 45. diproklamirkan oleh Soekarno Hatta kan. Iya. Gitu. Nenek tamat sekolah tuh tahun sebelum merdeka berarti ya? Ya sebelum merdeka ini ada tamat SR namanya dulu. Ini nenek lanjut ke SMP 1. Itu udah ada pemerintahan tuh, dan pemerintahan negara kita gitu, udah merdeka kan. Oh, udah merdeka. Nenek masuk SMA 1 di kota sampai tamat kelas 3. Terus setelah tamat nenek nyambung ke Padang. Namanya sekolah Kepandan Putri. Karena nenek satu-satunya putri anak nenek kan. Iya. Anak Dimasukkan nenek buyut. Anak nenek buyut. Dimasukkan ke sekolah Kepandan Putri di Padang. Sampai selesai alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, Nek. Jadi nenek sampai di sini juga, sampai besar juga nenek tumbuh di sini ya. Iya betul. Perantaunya baru nikah. Gimana rasanya sekolah di zaman penjajahan, Nek? Iya, Nek. Zaman penjajahan itu insya Allah aman-aman aja gitu. Cuma kalau waktu mula-mula itu memang banyak juga itu reaksi-reaksi dari penjajah itu kan. Memang ada juga yang saling saling perang lah gitu kan. Iya. Orang kita sampai lari ke hutan, ke bukit-bukit gitu kan. Tapi tidak lama kalah, dia proklamirkan kemerdekaan kita. Alhamdulillah. Tahun 45 kan. Iya. Ini tahun 37 udah lahir. 37. 37. Wow. Di umur berapa nenek waktu ada penjajah? Waktu penjajahan tuh zaman Jepang umur berapa nenek tuh? Jepang pertama kali di sini nenek masih kelas 1 SR namanya. SD, sekolah rakyat. Iya, sekolah rakyat. Si satu SD ya. Kelas 1 itu udah kalah Jepang. Jepang kalah, nenek udah masuk ke sekolah rakyat negeri lagi. Gitu. Kalau di Minangkabau, Nek,
kan garisnya keturunannya dari garis ibu. Iya, Itu matriarkat. gimana tuh Nek? Bisa dijelaskan sama Nenek? Ya itu sebetulnya kan harta kita di kampung ini, sawah ladang kita itu turunnya kepada anak perempuan yang menguasai bisanya. Tapi bukannya seharusnya dia yang berkuasa penuh, enggak. Laki-laki juga dikasih, cuma ada hak-haknya masing-masing juga gitu. Contohnya seperti apa Nek? Ya contohnya kalau panen, misalnya yang datuk yang jadi penghulu itu, yang jadi datuk kepala suku itu ada diuntukkan satu bidang sawah untuk dia membawakan namanya untuk penghulu dia tuh kan, dia perlu duit juga kan, perlu uang juga. Dia kasih dia satu bidang sawah untuk keperluan dia membawakan tugas dia itulah, jabatannya itu. Terus yang lainnya yang mengumpulkan ya bunda kandung, nenek lah gitu. Nenek satu-satunya perempuan kan. Nah, jadi nenek lah yang apa, tapi bukannya ndak dikasih, yang abang-abang nenek dikasih, adik juga dikasih, bukannya karena keperluan rumah tangga kan perempuan yang tahu kan. Ada apa, pesta-pesta nikah, apa segala macam kan. Tapi ada laki juga dikasih. Tugas seorang datuk itu apa aja Nek kalau di kampung sini? Seorang datuk itu sebetulnya memelihara anak kemenakan, yang kandung, yang menyandar dari luar, yang tak kandung juga ada kan, yang datang dari luar misalnya dia mau menyandar pada kita. Jadi kita harus melihat apa dia juga, memperhatikan kehidupan dia macam mana. Itu gunanya kita menyandar dia kepada kita. Itu turun temurun ya Nek ya? Ya turun temurun. Contoh nyandarnya tuh gimana ya Nek? Menyandar. Contohnya dia tuh kalau ada sesuatu yang jadi masalah, dia datang pada kita macam mana caranya. Mengadu, tempat mengadu ya. Misalnya dia tidak punya sawah, dia diberi sawah, kerjakanlah sawah ni, dapat nanti uangnya. hasilnya dibagi dia kan. Iya. Gitu. Oke. Terus ada nggak Nek masalah-masalah pasti ya? Ada aja. Tentang Tapi, persukuan ada. Adat istiadat di kampung kayak gimana Nek? Zaman sekarang kan semua sudah serba modern. Ada zaman sekarang masih kuat gotong royongnya. Gotong royong masih sekampung itu ya. Kalau ada mengadakan acara-acara, pada datang ke rumah bersama-sama mengerjakannya. tanpa dipanggil itu ya? Tanpa dipanggil. Pokoknya kasih tahu aja kan, udah pada datang sama-sama ngerjakannya. Jadi yang berat itu jadi ringan jadinya. Gitu. Contoh adat-adat yang masih berjalan itu apa Nek? Di sini? Oh ya, kalau ada adat berjalan masih, misalnya ada pesta di rumah anak, misalnya anak abang atau anak paman gitu kan. Kita harus membawa oleh-oleh, membawa kue-kue gitu. Kue-kue itu Apa namanya tuh Nek? itu membawa talam gitu, talam namanya itu. Zaman Menjapui dulu. gitu ya. Kita bawa lah kue-kue ke sana kalau dia mengadakan pesta pernikahan, misalnya sunnah rasul atau ya macam-macam lah apanya kan. Iya. Oh, yang diadakan anak kemenakan tuh. Kita harus membawa kue, Kayak seserahan gitu ya. seserahan kayak itu. Gitu. Batalam. Namanya bedulang, Ya, tapi ya. seserannya beserta talam Bedulang. gitu. Itu dibawa Badulang makanan, ya namanya badulang. Kalau yang menikah kita bawa kado juga gitu Iya, untuk buat pengantin. seserahnya. Tapi budaya gotong royongnya Masih kuat, masih kuat. Tidak merasa sendiri. Tidak merasa sendiri kita. Benar. Tanpa diundang. Pokoknya ada dikasih tahu kita mengadakan pesta, resepsi siapa, upacara apa, dapat datang. Pokoknya dia ada tahu kan, pada datang sendiri. Iya. Itu ringannya kita, beban kita yang berat jadi ringan. Apa pesan-pesan Nenek buat cucu-cucu Nenek ada 17? Nenek apa nggak nama-nama urutannya semua? Dari yang pertama sampai si Azara yang kecil. Ya mudah-mudahan anak-anak nenek, cucu nenek akur-akur aja semuanya. Hidup damai, tentram. Jangan berselisih. Kalau bertengkar, kalau berselisih paham biasa. Iya. Tapi dicarilah mana yang terbaik. Jangan sampai berpecah belah. Kalian tetap bersatu nak. Pendapat pasti ada berbeda. Tapi cari mana yang terbaik.
Namanya Nek, inget nggak Nek? Dari cucu pertama sampai cucu ke-17. Iya, nama-namanya insya Allah ingat nenek. Pertama, Pertama siapa tuh? namanya Arnes. Cucu Nek, cucu. Cucu ya. Cucu ya mungkin nama panjangnya kurang Nggak apa-apa, kurang panggilan. apa, kurang Panggilannya. ingat panggilannya tahu. Iya, Yang cucu pertama itu Ivan barangkali ya. iya. Barangkali loh. Barangkali. Soalnya nenek udah mulai pelupa nih. Ivan barangkali ya cucu. Barangkali. Ivan sama Diragukan. Intan mana yang tua lupa nenek, Intan sama Ivan. Ivan yang Ivan pertama. ya. Ya Ivan lah. Soalnya tahun kelahirannya nenek lupa gitu. Iya. Soalnya penyakit lupa nenek udah Udah, ini ya. udah itu sekarang nih udah tambah itu. Iya. Nek. Kedua, Yang keduanya Intan. ke Intan. Intan Permatasari. Iya. Yang ketiganya Enggi. Oh iya, itu. ini. Enggi apa namanya tuh? Enggi? Innaka. Innaka Miliana ya. Iya. Rizky Iya, Miliana. Rizky. Nah, yang keempat Muhammad Tareh. Hilal Hilal Tare. Tareh. Yang keempat. Kelima, Yang kelima siapa ya? Kenai. 17 banyak ya. Kanela. Naila kali ya. Oh Iya, ya Naila. Naila. Naila Adini. Iya, Permata. Yang ketujuh. Keenam. 6 dulu, Enam Nek. dulu ya. Dulu dia Hanur. dia apa namanya? Hanur Syah. Anusha. Lutfi ya. Yang ketujuh lagi. 7. Nur Afifah. Tiara. Tiara Nur Afifah Safina. Iya. Saya sendiri. 8. Apa ya? Uso. Uso dan Tiara. Iya, di bawah Tiara. Oh ya Uso. Egi Uso Hambali. Muhammad Egi Hanbali. Iya. Yang ke-9 lagi ya. Siapa tuh? Bita. Bita. Bita, ada Bita, Adila. Bita Adila Rana. Nah, Yang ke Abrar. Abrar Muhammad Abrar. Abra, terus Zaki. 11 Zaki. Zaki apa siapa dulu? Zaki. Dan Zaki kali ya. Saya kelas berapa sekarang? Zaki. Zaki dulu. Zaki. Terus Yang ke berapa lagi? 12 ya? 12. Enggak, 12, Zidan. Zidan. Ramadhani Muhammad Ramadhani ya? Ramadan. Ramadan. Muhammad Ramadan. Ramadan panggilannya Zidan. Iya, Yang 13 13 Bita so Zaki udah. Aira ya? Aisyah deh. Oh ya Aisyah. Aisyah dulu, Aisyah dulu ya, 13. 13 Aisyah. Hadaya Meka. Meka. Abang tadi udah abang. Udah, Bang, udah. Udah abang. 14 14 Cynthia. Cynthia. Oh Cynthia. Iya. 14 15. 15 Kemala. bukan Aira. Oh iya ya. Aira. Oh iya 17 ya. Aira. Iya, Aira. 16 Kemala. baru Kemala. 17 itu yang kabur. 17 yang makan di sini tadi. Yang 17 ada yang ke-17 ada. Ke-17 17 pula lahirnya tanggal 13 Agustus. Iya. 17. 2017 pula, ya. cucu Oh, ke-17. Cucu ke Angka keramat tuh dek. Tanggal 17. Iya ya. Angka keramat. 1 tambah 7 8 Nek. Iya, Oh iya, iya ya, bulan 8. Masya Allah. Ke-17 lahir tanggal 17. Tanggal 17 Bulan 8. iya Tahun 2017. 17. Dia angka keramat adik 17 tuh. Azahra Hadaya Medina. Amin. Iya. dan nenek udah hafal sama urutan 17 cucunya. Tapi tadi gini, cucu pertama siapa? Ivan barangkali. Bingung. Ada tuh di rumah sakit dulu kan. Ada berobat kami sama-sama ibu-ibu kan. Masuk udah berobat. Cucu ibu ada berapa orang? Tak berapa dia bilang tak 5, tak 6. Siapa namanya? Payah dia. Ingat dulu Bu, keluar dulu. Lupa dia. 5. Iya. 5. Ingat dulu Bu, keluar dulu. Kalah Nenek sama 17 alhamdulillah tapi masih di ini dia. Cucu bungsu nenek. Cucu bungsu nenek ini. Ada yang mau tanya lagi enggak? Apa ya? Ada lagi nak? Eh, Ada tanya nak sama nenek? Ada yang mau nanya apa sama nenek? mau nanya enggak? Nanya nak sama nenek? Ada Ada yang terkenang dia adek? Nak? mau nanya apa? Kabur lagi. Abang tanya nak sama nenek? Abang dia sibuk. Kamu abang. Iya.
dah. Sekarang Kakak nak lagi dah. Udah. Dah, alhamdulillah. sekarang disimpulkan gimana cerita nenek. Apa hikmahnya? Hikmahnya kebetulan sekarang ini datang kami dari Pekanbaru, keluarga anak nenek yang nomor 4 datang karena ikut berduka karena adik nenek yang paling kecil mendului kita. Jadi kita ikut dari anak nenek nomor 4 sekeluarga ikut berduka. Nomor 3. Nomor 3 ya, nomor 3. Ikut berduka pulang ke Pekanbaru ke kampung. Merasakan duka cita yang mendalam. Satu-satunya adik nenek yang tinggal sekarang udah tidak ada lagi. Udah tenang nih. Banyak tempat kita bertanya, tempat kita bermufakat, bercerita, sekarang udah tidak ada lagi. Ni Tuhan yang menunjukkan kita lagi yang demi masa depan kita. Kita minta petunjuk pada Allah. Memang untuk Allah juga yang menunjukkan kita semuanya. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik bagi kita. Saatnya kita berpisah dengan adik nenek yang paling kecil. Jadi kita mohon pada Allah, mohon petunjuknya. Kita tinggal lagi, nenek tak banyak tahu juga tentang segalanya ini. Makanya mohon nenek minta petunjuk pada Allah, anak-anak nenek beri petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, yang diridhoi Allah. Kami juga datang ke sini rame-rame tujuan menghibur nenek, Ya, biar nenek nggak sedih terima lagi, kasih. nemani nenek. Terima kasih banyak. Nek. Iya. Selagi nenek masih ada. Fatihah buat Atuk Depok. Iya. Ya, ada Mohon. apa jawab ada Depok. Iya. Kakak Kita buat kita sumbangkan Al-Fatihah buat almarhum Iya. Datuk Depok. Al-Fatihah. Amin. Semoga Ada diterima sisinya. amin ya Allah. Delapan dikubur Allah dikuburnya. Amin. Sayangi, diterima amal ibadahnya. Amin ya Nek. Allah ya Allah. Ya Allah. Oke. Perhubungan sudah nggak ada lagi. Tidak ada lagi yang bisa tidak ada lagi yang ditanyakan. Udah. Bisa kah? Iya. Terima Alhamdulillah. kasih Nenek sudah mau berbagi dokumentasi cerita tentang silsilah keluarga ke kami. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Iya. Itu yang dapat nenek ceritain. Kalau adik nenek dia banyak pengalaman juga. Nenek soalnya tamat SMP nenek dah berangkat merantau. Jadi pengetahuan nenek tentang di kampung cuma sekadarnya aja juga. Nggak apa-apa. Iya deh. Kasih banyak ya Nek. Sama-sama nak, sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima Oke, kasih semua. teman-teman. Sudah selesai podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. subscribe, like, Subscribe, like, and comment. share juga. Share juga ya. Amin. Iya. Oke, good. Good girl. Itu muka. Footage aja ya buat itunya diulang lagi. Dah, taruh lagi kursinya ke dalam. Ayo kita